Ya, balik lagi di Mas Edi. Kali ini kita berbincang-bincang yang membuat keresahan di dalam dunia maya. Betul. Apa itu? Anjay. Gak boleh. Disamarin dong. Anji drive. Oke, kita mau ngomongin anjay karena ini bener-bener lagi booming banget. Dan yang sedikit mirisnya adalah yang mengangkat ini anak Semarang. Nah, ya nggak sih? kita kan sebagai sama-sama orang Semarang, asli Semarang, kita juga harus angkat bicara. Betul banget karena secara tidak langsung membuat malu. Iya, membuat malu kita gitu loh. Kita nggak mau nyebut kota, nanti takutnya kita salah. Karena ya gimana ya, wong kita yang goblok aja yang menilai seperti itu sepele loh, tidak perlu untuk diangkat. Betul gitu loh. Tapi kenapa diangkat? Dan mungkin banyak di videonya Om Deddy itu menjelaskan bahwa dia itu hanya ingin mengedukasi generasi yang akan datang. Betul. Tapi menurut saya pribadi itu tuh nggak masuk. Anjay itu bukan kata yang negatif sih kalau bagi saya. Pernah nggak sih dengar orang tawurannya? Anjay lu, anjay kan enggak gitu loh. Nggak masuk di akal gitu. Karena anjay itu kalau buat kata, kalau bahasanya Semarang itu pisuhan. Iya. Buat kata pisuhan tuh malah jadi lucu. Iya, nggak masuk. Orang yang ngatain orang lain dengan kata-kata anjay itu kesannya yang ngatain itu kok lembek sekali gitu. Masih ada kata yang lebih kasar tahu enggak? Ya, jadi anjay itu kalau di Semarang tuh buat ngatain orang tuh nggak masuk ya. Nggak masuk. Nggak cuma di Semarang sih. Iya, benar. Ada yang lebih kasar dari itu gitu loh. Itu masih banyak lagi yang lebih kasar. Dan apa cuman anjay gitu loh. Heran. Ya kita di sini hanya beropini sih ya. Ya, beropini. Karena menurutku itu anjay itu kenapa dipermasalahin sih? Udah kata itu tuh udah ada sejak berapa tahun yang lalu. Bener. Dan kenapa baru dipermasalahin sekarang? Dan menurut kita juga itu bukan suatu kata yang bisa menyakiti hati orang. Iya. Menurutku ya. Iya, benar. Dan memang apa ya? Ada sisi dimana orang ini tuh mau pansos sih kalau menurut pribadi. Pansos karena apa? Yang Lex Pung sama Kemal Palevi mengeluarkan lagu yang berjudul Anjay itu udah dari lama. Kenapa nggak dia mengangkat itu gitu loh? Lagu itu udah 3 juta viewers gitu loh. Dan udah lama banget. Sekarang ini dimana ketika Rizky Billar membrand dirinya dengan kata-kata anjay, ya kan? Rizky Billar kan terkenalnya dengan kata-kata anjay. Kenapa dia baru ngangkat gitu, ngangkat permasalahan ini dan direspon juga oleh Rizky Billar gitu loh. Dan naiklah siapa namanya? Anjay itu? Lati. Wah, main-main. Memang lagi ada corona ini mungkin susah buat kita cari uang. Nah, makanya ya pansosnya gue loh. Pansosnya itu keterlaluan. Dia mengangkat anjaynya tuh membuat semua orang geram gitu loh. Di satu Indonesia, bayangin. Bahkan banyak yang mengatakan kasarannya gini. Kasarannya. Banyak yang mengatakan bukan aku loh, aku hanya menyampaikan dengan bahasa Jawa. Bahasanya gini. Kowe iki pekok ning keminter. Tapi dia sudah mulai video klarifikasi tentang anjay. Ini apa gitu loh. Dia jadi nuntut nggak? Nah, gimana ini? Jadi nuntut nggak dia? Dia tuh aneh. Aku pun nonton di podcastnya Om Deddy. Om Deddy Corbuzier itu. Aku sampai gimana ya? Nggak habis pikir lah. Ada orang yang udah di dalam posisi yang terpepet, tapi dia mencoba untuk survive. Ibaratnya gini lah,
ada satu pintu untuk kita menuju ke jalan yang benar. Nah, tapi kita memaksakan untuk tidak lewat situ gitu loh. Maksudnya yo rak dolor lah ngarahmu lah. Wong jelas-jelas yang dikatain Om Deddy itu yo banyak benernya ya Mas ya. Wong kata tersebut itu masih banyak juga yang lebih kasar dari itu. Kenapa anjay yang dibesar-besarin gitu. Ya kalau tujuannya mengedukasi ya it's okay, terserah kamu, tapi maksudnya enggak masalah sepele gini loh. Sepele ini menurutku tanpa diedukasi pun iya sih, benar. Ya kalau memang harus dia mengangkat semuanya, sebenarnya kan kata-kata di mana para gamers ini pun sering ungkapkan. Bahkan yang lebih parah, sorry ada. Yang lebih parah tuh ada gitu. Kenapa harus mengangkat anjay? Ya. Kalau mau mengedukasi sih lebih baik ya mengedukasi kata-kata lain, dan itu yang bersifat universal, tidak hanya bersifat satu kata. Ya misal edukasinya mengenai jangan berbicara kotor seperti kata ini, ya boleh. Mungkin kalau menurut saya sebagai orang Semarang ya, atau anak muda lah ibaratnya, kita tuh menurutku boleh bicara kasar tuh boleh, ngomong kotor tuh boleh, tapi ya tahu tempat. Bukan sama orang tua, bukan sama orang yang baru kita kenal. Nah, seperti itu sih. Kalau menurutku edukasi yang lebih penting tuh ya kayak gitu, seperti penempatannya. Ya benar. Bukan masalah katanya, betul, tapi lebih ke kita ini harus sadar nih, ngomong sama orang tua, ngomong sama teman seumuran, ngomong sama orang yang baru dikenal, kan nggak mungkin juga nih kita baru kenal sama orang tiba-tiba tai banget sih, nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin. Tapi selagi kita udah ngobrol sama teman yang dari SD, teman dari SMP, ya sah-sah aja gitu loh, karena udah tahu gitu keburukan kita, jeleknya kita gitu kan ya. Kalau mau mengedukasi lebih ke situ sih, karena apa? Kita tahulah netizen aja dengan tidak mengatakan kata-kata kotor, dia masih bisa menyakiti hati orang lain. Yoi banget. Betul kan? Betul. Jadi untuk menyakiti hati seseorang itu sebenarnya nggak perlu kita mengangkat kata-kata yang kotor. Seperti itu sih. Jadi lebih kalau mau mengedukasi ya mengedukasilah penyampaian kata-kata tersebut dengan baik gitu. Bukan mempermasalahkan kata-katanya. Bukan mempermasalahkan anjaynya itu. Bayangin misal nih, datang nih sama Al, terus aku bilang, anjay gendut banget sih Al. Nah, anjay katakan dilarang nih. Tapi sebenarnya Al ini merasa tersakiti karena kata-kata gendutnya gitu loh. Bukan anjaynya. Nah, sedangkan kalau dihilangin anjaynya, gendut banget sih, dia tetap sakit hati gitu loh. Berarti yang permasalahan ini anjaynya atau gendutnya gitu loh. Itu yang harus sebenarnya diangkat, bro. Bukan katanya. Kita sama-sama mungkin anak muda lah, yang itu udah benar-benar lumrah. Apalagi kota Semarang nih, batasan kata-kata itu bahkan kalau dibanding sama orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa Barat, bahasanya lebih kasaran bahasa Jawa sini. Jadi kayak Anda itu di Jakarta malah malu-maluin loh. Balik ke Semarang kerja jadi barista. Coba deh, dia suruh hidup di Jawa Timur lah katakanlah. Ada berapa kata yang mau dia permasalahkan? Bahkan Jawa Timur itu bahasanya lebih kasar daripada di Jawa Tengah. Bener kasar. Dan mungkin menurutku pribadi ya, ketika dia di Jawa Timur, dia akan setiap hari baper. Iya. Jancok. Dia bahkan di sana itu kata-kata seperti itu, sama orang tua pun bicaranya seperti itu karena itu loh. Saya dengar juga di podcastnya Om Deddy bahwa Anda itu meminta tolong untuk mengembalikan IG Anda yang kehack sama orang, dengan bertujuan sudah banyak endorse yang masuk, hampir nilainya 100 juta. Nah, ini apakah tujuan Anda mengangkat anjay ini hanya ingin pansos dan mendapatkan pemasukan? Sebenarnya nggak apa-apa, cuma nggak seperti inilah. Cari sebuah sebuah masalah atau sebuah konten yang nggak harus sampai ke
KPA gitu loh. Ya. Dan menurutku itu kalau misal dalam posisi sebagai mahasiswa di universitas negeri mengangkat permasalahan seperti itu cuman diketawain dosen gitu loh. Ya, setuju. Karena enteng banget gitu. Sama sekali gak ada bobotnya, anjay, di permasalahan itu gak ada bobotnya sama sekali itu gak ada. Malah lebih berbobot penelitian saya. Tugas akhir saya bahkan lebih berbobot daripada kata anjay ini. Tapi kenapa yang viral Anda dengan kata anjay gitu loh? Penelitian dia nggak viral dan nggak selesai. Masukan buat kedepannya sih yo, muga-muga ini dolor lah. Dalam artian jangan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya itu bukan masalah. Bahkan masalah kecil pun jangan dibesar-besarkan, apalagi ini bukan masalah kok dibesar-besarkan. Nah, itu malah membuat Anda semakin terlihat bahwa Anda ingin pansos doang. Jadi itu malah memperlihatkan Anda itu terlihat pintar di depan media, tapi sebenarnya itu kosong gitu loh. Karena apa yang Anda angkat itu nggak ada bobotnya sama sekali gitu loh, Mas Bro. Kalau aku simpel ya, ketika aku berargumen banyak yang setuju, argumenku berarti nggak salah. Dalam artian kalau banyak yang setuju, berarti argumenku diterima oleh masyarakat, dan masyarakat kan juga bisa berpikir gitu. Argumen banyak yang kurang setuju dan menentang, bahkan mengata-ngatai ya. Nah itu berarti ada yang salah. Semoga dengan Anda membuat video klarifikasi seperti itu dapat dimaafkan. Mungkin dia pembahasannya kritis, cuman yang diangkat ini sepele. Nah itu, jadi banyak di kota Semarang tuh anak-anak muda yang pembahasannya tuh benar-benar kritis. Cuma kadang tuh permasalahan yang diangkat itu sepele. Buat apa? Gitu. Nah itu buat apa? Kayak percuma gitu ya. Ya udah, mungkin itu aja dari kita tentang membahas kata ini, karena kalau kita nggak ungkapin ini ya gimana ya rasanya? Gerem. Gatal. Beda dengan gatel ya. Gatel nanti dilaporin lagi. Ini masalah lagi. Roh kowe ya wene pengen nyocot. Aduh. Tenang no. Asu aku juga kali dulu. Jadi dengan ini kita panggil Mas Pak. Terus. Ya. Jadi thank you buat semuanya. Semoga ini menyadarkan kita bahwa berargumen itu boleh sah-sah aja. Cuma kita harus milih nih argumen kita yang memang berbobot, yang ada isinya, dan memang itu pantas untuk kita argumenkan. Ya. Sekian, saya Alsario. Saya Edi, tetap di channel Mas Edi.